AI itu nggak selalu benar. AI-nya sendiri. Jadi kita bikin AI niatnya baik gitu. Bisa aja memberikan yang ngaco. Misalkan kita pakai ChatGPT nanya sesuatu, dijawab. Kita kan percaya kan, Mas? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Itu yang membahayakan. Itu sering kita istilahnya halusinasi. Kalau dalam pembelajaran, AI itu nggak boleh, hasilnya AI nggak boleh jadi hasil akhir pekerjaan kita gitu. Tapi satu lagi yang kita lihat kan sekarang banyak scam. Phishing scam dan segala macam lah, yang penipuan segala macam menggunakan AI, yang bahkan yang simpelnya saja nih. Ada video call yang seolah anaknya, wajahnya, suaranya mirip semua. Tapi ternyata ini penipu nih misalnya. Tapi ini ada nggak misalnya aplikasi atau gimana caranya supaya ini ketahuan nih, ini AI segala macam nih? Atau nanti kalau misalkan pembuat undang-undang DPR, kalau kita udah punya kayak gitu, jangan DPR bikin sesuatu ternyata bertentangan dengan pasal yang di atas, kan bahaya. Kan ini sering terjadi kan. Akhirnya di MK kalah kan. Padahal ketika dia buat undang-undang, kalau dia bikin undang-undang, harusnya bisa dicek dengan AI yang berisi semua hukum yang ada di Indonesia. Tapi kan itu belum ada. Nah ini tentang kalau AI digunakan untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan robot lah ataupun pabrik segala macamnya. Nah ini AI ini kan sudah mengancam lapangan kerja di dunia ini, termasuk di Indonesia mungkin banyak nanti pekerja-pekerja kita yang pekerjaannya tergantikan oleh AI ini. Nah ini kira-kira dari penelitian kira-kira apa nih? Oke, kalau WTO bilang di dunia itu AI menghilangkan jutaan pekerjaan, mengubah jutaan pekerjaan, membuat jutaan pekerjaan yang baru. Masalahnya bagi saya di Indonesia, katanya ya, saya nggak lakukan statistik, yang hilang akan lebih kecil daripada yang muncul. Jadi masih positif. Masalahnya yang hilang yang mana kan itu. Nah, yang hilang tuh yang kerjanya repetitif. Bikin summary itu kan udah jelas, dengerin. Itu kan pekerjaan operator itu kan. Kerjaan yang levelnya agak di bawah lah ya. Hilang itu. Dan tantangannya untuk Indonesia adalah mayoritas pekerja kita di situ. Kalau dalam pembelajaran kita mempelajari kira-kira AI bisa di mana dan sebagainya. Jadi targetnya kita emang supaya AI itu bisa membantu orang belajar, bukan membodohkan manusia gitu kan. Selamat datang di HR On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence, AI. Apakah kehadiran AI ini lebih memberikan manfaat positif atau bahkan menjadi bencana bagi peradaban manusia? Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan peneliti Pusat AI Institut Teknologi Bandung, Bapak Insinyur Windy Gambetta, MBA. Selamat sore Pak Windy, apa kabarnya? Selamat sore Mas Edi, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah podcast dengan HR On. Ya. Nah sebelum kita mulai podcast nih, saya mau sampaikan kepada pemirsa di rumah, ataupun di mana berada, jangan lupa subscribe YouTube channel HR On, like, komen, dan share, supaya bisa selalu mengikuti perkembangan podcast dari HR On. Terima kasih. Pak Windy, ini kita lihat perkembangan AI sekarang ini kan luar biasa ini ya. Memang teknologi banyak memberikan manfaat. Tetapi juga kita lihat nih sisi negatifnya sangat banyak nih. Kalau dari seorang peneliti, Pak Windy kira-kira apa poin-poin yang penting buat positifnya dan apa negatifnya ini? Baik, makasih Mas. Mungkin sebelum kita bahas positif negatif nih, saya ingin mengklarifikasi karena gini, AI itu luas. Tapi kalau sekarang kita ngomong AI, biasanya orang ngomonginnya tentang ChatGPT, Gemini, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya masih banyak yang lain. Jadi secara umum AI itu bisa kita kelompokkan dua. Yang pertama sering disebut dengan discriminative AI. Apa itu maksudnya? Jadi artinya gini, dia kita latih bisa membedakan sesuatu. Dikasih gambar dia tahu, oh ini kucing. Ini ada gambar anjing, dia tahu ini anjing. Nah itu biasanya spesifik tentang satu bidang. Misalkan tadi sistem untuk mengenali tumbuhan, mengenali binatang dan sebagainya. Oke. Nah itu banyak sebenarnya. Contohnya, teman-teman tahu di sini semua pasti pakai Spotify, Netflix, dan sebagainya, Amazon. Dia menggunakan AI itu. Dia mempelajari kita ngapain aja sehingga dia memberikan rekomendasi berikutnya kita apa. Misalnya belanja nih senangnya belanja apa? Iya. Kita Spotify pengennya dengarnya musik apa, genre apa, gitu Netflix ya? lagu apa, film apa gitu ya. Atau TikTok video apa yang akan kita tonton. Nah itu AI juga itu AI yang lama yang biasa. Itu untuk membaca algoritma kira-kira ini usernya ini seneng apa gitu. Sehingga yang selalu itu muncul itu aja ya. Jadinya. Atau di rumah sakit banyak medical AI, misalkan dikasih hasil ronsen, nanti sistem bisa bilang, oh ini
ada penyakit apa di sini. Nah itu jadi untuk spesifik satu Itu yang disebut dengan yang AI Nero yang ya. diskriminatif AI. AI yang membedakan apakah ini penyakit, punya penyakit atau tidak penyakit, sehat atau penyakit itu kan, kucing atau itu kan berbeda-beda Itu gitu. bukan sebutkan dengan artificial Nero intelligence. Sering juga, tapi secara umum namanya itu AI diskriminatif. Nah kemudian sejak 2022 muncullah ChatGPT-nya dari OpenAI. Nah kalau ini beda, kalau ini adalah sebenarnya AI yang bisa mengenerate sesuatu. Karena disebut dengan namanya generative AI. Mengenerate apa? Membuat kalimat, membuat gambar, membuat puisi, segala macam. Kalau yang tadi nggak bisa membuat, cuman bilang ini apa. Nah ini dikasih, kalau yang pertama tadi dikasih misalkan komen-komen dari suatu situs, dia bilang, oh nih situsnya jelek, produknya bagus, cuman balik, jadi misal-misal. Kalau yang sekarang mengenerate. Nah, tapi gara-gara ini lebih banyak pemanfaatannya sehari-hari, seolah-olah kalau kita ngomong AI adalah yang ChatGPT dan teman-teman gitu loh Mas. Itu yang paling umum dipakai. Sekarang kalau ngomongnya, padahal saya ini kan dua. Karena sejak dulu pun kita pakai AI. Sejak kita bangun tuh kita udah pakai AI. Apa Mas misalnya? Edi mau misalkan ke sini, pasti ngecek dulu di internetnya. Lewat mana jalurnya? Nah, Itu yang nggak AI itu. macet misalnya. Dia membuat mengenerate kira-kira jalur yang paling cepat yang mana. Kemudian ketika di kendaraan atau di taksi kita mendengarkan lagu, itu kan AI. Ya kan Mas? Terus ya sebenarnya banyak yang kita sebenarnya nggak sadar itu AI. Nah sekarang ramenya dari 22. Nah pertanyaannya, keuntungannya mana, kerugiannya apa? Setiap teknologi pasti lahir untuk memberikan janji-janji yang baik harusnya, yang bagus-bagus lah. Nah kalau AI gitu bisa mengenerate konten kalau yang sekarang. Kalau dulu bisa membedakan, oh ini kalimat negatif, kalimat positif. Oh ini artinya misalkan customer yang pengennya apa dan sebagainya, bisa membeda-bedakan itu. Kalau yang sekarang bisa mengenerate, bikin teks, bikin gambar, bikin video, bahkan dia sekarang kan ya, udah banyak tuh video-video, drama-drama kan dibuat seperti itu. Banyak bisa kita lakukan. Itu keuntungannya. Negatifnya apa? Namanya teknologi, dua sisi, positif, negatif. Nah, pertama kalau disalahgunakan bisa membuat hoax ya, bikin generatif, bikin dokumen, bikin gambar dibuat katanya presiden lagi ngapain, padahal bukan. Kita bisa buat itu. Atau bikin video, Obama ngobrol pakai bahasa Sunda gitu kan, atau bahasa apa itu kan, padahal dia nggak pernah ngomong gitu. Nah itu banyak ya negatif-negatifnya. Dan sebagian dari yang negatif itu bukan pakai niat dibuatnya. Nah, itu masalahnya. Kalau dibuat untuk pakai niat, mau ketahuan ini memang penjahat. Masalahnya kalau kita bikin AI, bisa aja AI itu memberikan efek negatif. Jadi itu yang perlu diinikan. Dan itu banyak sekali Mas. Tapi kan dunia keterbukaan sekarang yang medsosnya luar biasa cepatnya ya diserap oleh masyarakat ini, kan banyak buzzer yang menyebarkan, mohon maaf, mungkin yang hoax ya. Kalau yang bagus sih oke, positif. Tapi kalau yang menyebarkan hoax, ini kan dengan begitu banyak akun yang nyebar, sesuatu yang tidak benar kesannya menjadi alam menjadi benar kan. Katanya ceritakan 1000 kali tentang kebohongan menjadi kebenaran kan. Nah emang kelemahannya kita itu bisa terjadi dan itu lebih mudah lagi. Nah emang karena gini masalahnya, AI itu nggak selalu benar, AI-nya sendiri. Jadi kita bikin AI niatnya baik gitu, bisa aja memberikan yang ngaco. Misalkan kita pakai ChatGPT nanya sesuatu, dijawab, kita kan percaya kan Mas? Belum tentu benar. Belum tentu benar, itu yang membahayakan. Itu sering kita istilahnya halusinasi. Jadi AI bisa halusinasi? Bisa. Kalau prinsip saya, 1000 kali kita pakai AI benar, belum tentu yang berikutnya benar. Gitu. Jadi konsekuensinya apa? Kalau kita pakai AI, cek and recheck terhadap hasilnya. Tapi banyak kan yang nanya ke ChatGPT malah dia nggak ngerti kan. Nah, itu dasarnya tidak ngerti makanya tanya. Begitu dijawab langsung percaya 100%. Ini kan bahaya sekali nih. Itu kesalahannya. Karena kita nganggap AI seperti ChatGPT itu sama seperti kita tadinya googling kan. Kalau dulu kan googling kita bingung apa, kita cari Google. Nah Google itu kan ngasih dokumen, kita bisa baca dokumen, asumsinya dokumennya benar. Nah kalau kita nanya ke AI, kan dia nggak kasih dokumen. Kasih kesimpulan. Kasih kesimpulan yang entahlah dari mana dia bikin. Dan itu bisa salah. Karena parameter yang dia gunakan belum tentu benar ya. Betul. Karena yang sekarang itu sebenarnya kalau saya boleh sedikit cerita gimana si ChatGPT dibuat, sebenarnya seperti ini loh, dia cuma memprediksi kata berikutnya. Maksudnya gini, ketika saya di Google, sering mungkin semua teman-teman ketik, saya mau, dia mensarankan minum, makan, mandi, dan sebagainya kan. Next katanya itu kan. ChatGPT cuma seperti itu, saya mau makan, lalu udah selalu mau makan apa? Makan pagi nextnya apa? Di sini, di sana, di Jakarta, di hotel, dan sebagainya.
Dia ribuan kali aja gitu, akhirnya satu dokumen jadi. Tanpa dia sebenarnya ngerti apa yang kita lakukan, apa yang dia lakukan. Dan kita nganggapnya karena dokumennya bagus, kita anggap itu benar. Itu mungkin salah. Dan juga orang kan selalu bertanya tentang sesuatu yang dia nggak ngerti ya. Jadi karena ChatGPT kan mungkin merangkum daripada semua yang tersedia di internet. Nah. Apakah itu dasarnya benar, salah kan dia rangkum sendiri Betul. nih. Nah, walaupun misalkan dia merangkum dari dokumen-dokumen yang benar, dia bisa menghasilkan sesuatu yang salah. Nah, itu jeleknya. Akibatnya, UNESCO tuh ada mas guideline-nya. Kapan kita boleh pakai ChatGPT ya, atau teman-temannya ya kayak gitu ya, generative AI. Pertama adalah boleh salah nggak? Kalau nggak boleh salah, jangan pakai. Kalau boleh salah, kalau salah kita ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya jangan pakai. Kalau nggak ngerti kan, Kan kita mana tahu kan. saya orang AI, ngomongin misalkan masalah apa ya, misalkan masalah psikologi, saya nanya, dijawab sama AI. Dia salah juga, saya iya. Karena kita nggak paham. Karena kita nggak Nggak bisa ada pembanding juga. Jadi kalau gitu untuk apa? Untuk membantu kita banyak hal. Kita punya dokumen panjang, summarisasi, kita mungkin paraphrasing, kita melakukan kontras, membandingkan. Ada misalkan 5 teori, bandingin aja, pengen cepat tuh dia kayak gitu-gitu. Analisnya, tapi tetap check and recheck. Jangan terlalu percaya. Nah, juga kan AI ini ada satu fasilitas begini. Saya pernah lihat teman saya menggunakan begini. Oh, ini ada proposal ataupun resume tentang semacam satu tambang lah contohnya. Ini di dalam dokumen ini 300 halaman misalnya. Padahal bentuknya PDF. Langsung ditek minta AI analisa 1 menit langsung keluar rangkumannya. Bisa salah tapi membacanya kok luar biasa, 300 halaman langsung. Oh ya bisa, cepat. Langsung dibaca keluar. Kasih 500 halaman cepat, dia bikin summary dan sebagainya. Tapi maksud saya adalah pergunakan itu, tapi kemudian jangan terlalu percaya. Jadi kita ketika membaca hasilnya tetap kritis gitu loh intinya. Oh, jadi yang dirangkumkan itu kan belum tentu benar karena sangat subjektif dengan apa yang dia hanya pahamin melalui internet. Betul, internet atau juga karena memorinya dia. Artinya gini, kalau kita udah banyak ngobrol satu chatting yang panjang dengan AI, kadang-kadang dia lupa di awal dia ngomong apa. Jadi kayak kita kehilangan memori, nggak nyambung. Bisa seperti itu. Jika udah gitu udah ganti chatnya mulai dari baru lagi. Tapi intinya adalah selalu ada kemungkinan salah. Itu loh yang kita harus ini. Jadi jangan terlalu percaya 100%. Tetap check and recheck, kan di media ada check and recheck. Perlu. Jadi kalau kita baca dapat terus saya mengamati atau apa, ini masuk akal enggak? Kalau kayaknya enggak ya cek lagi ke Google kayak gimana gitu. Nah, masalahnya itu yang tidak dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Nah, kan kita user ini, netizen kita ini kan maunya yang gampang saja biasanya. Begitu tek keluar langsung dipercaya. Ya kan? Terus yang satu hal lagi yang saya lihat ini kan mungkin dengan mudahnya menggunakan ChatGPT dan segala macam aplikasi AI. Termasuk ini contohnya pelajar kita, mahasiswa kita. Kalau ujian kan sekarang kadang-kadang boleh melihat buku atau cari di Google nih ya. Mereka langsung cek ChatGPT, langsung jawab, langsung copy paste saja. Sehingga ilmu itu nggak pernah lewat lagi di ingatan yang membaca itu. Betul. Karena dia cuma copy paste. Nah, ini kan buat generasi penerus kita ini kan sesuatu yang sangat negatif nih, karena berbahaya. Jadi membuat orang itu jadi nggak berisi lagi, nggak punya ilmu lagi nih. Ini antisipasi ada nggak dibuat oleh misalnya peneliti seperti Bapak di ITB ini? Oke, jadi ke setiap institusi seharusnya membuat guidelines untuk pendidikan, apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau untuk kita ngomongin pendidikan, pembelajaran kan ada 2 hal. AI dipakai oleh usernya, mahasiswanya, atau AI oleh pengajarnya. Kemudian oleh usernya, oleh mahasiswanya atau siswanya, itu kan ada 2 juga. AI untuk belajar, AI untuk evaluasi. Belajar kan harus dievaluasi. Nah, kalau AI untuk belajar silahkan. Tapi kalau ngambil langsung copy paste, dia nggak belajar. Yang belajar adalah si AI. Jadi yang lebih pinter, AI-nya pinter. Karena apapun yang kita diskusikan dengan AI, itu biasanya dipakai oleh si AI-nya nanti untuk memperbaiki dirinya dia. Memperbaiki ilmunya AI. Lama-lama AI-nya baik, Mas. Kita aja tetap aja bodoh gitu. Makanya mohon maaf nih, kita lihat contohnya ya, dengan dulunya setelah ada kalkulator misalnya contohnya kan, padahal kan dulu kita ini zaman-zaman kita sekolah kan wajib bisa berhitung ya. Dasar dari SD aja bisa menghitung, kali-kali segala macam. Nah, kita mohon maaf Pak, sekarang pendidikan kita itu ya nggak semua sih, tapi contohnya siswi SMA yang diwawancara sama Pak KDM dulu 1 tahun 12 bulan, dikali 2 tahun berapa bulannya nggak bisa hitung Pak. Ini gimana nih? Ini pendidikan kita ini kan sangat riskan dan bahaya, apalagi dengan AI sekarang ini. Iya betul. Emang karena itu saya bilang kita membahas, saya di ITB ikutan membuat guidelines apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi contohnya, saya kan bidangnya kan pemrograman. AI sekarang bisa jago bikin program. Jadi programnya banyak yang nggak dipakai lagi nih ilmunya. Akhirnya ternyata kita latih. Kalau untuk tahun-tahun awal, siswa kita kan harus punya ilmu dasarnya.
dia nggak boleh minta bantuan AI. Harus belajar dulu sendiri. Harus belajar sendiri. Tapi setelah di level tingkat 3 dan seterusnya, karena dia udah ngerti, dia bisa bantuan AI. Ketika AI membuat solusi, dia bisa mengkritik si AI. Bener nggak ya tadi itu? Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, minta bantuan mau AI, Terima aja. ya nggak pandai-pandai kita nanti. terima Ketika aja. evaluasi kita pasti jeblok. Boleh nilai bagus, tapi kita akan percuma gitu. Udah kerja nanti kita nggak bisa apa-apa. Jadi boleh dikatakan sekarang ya, contohnya misalnya orang desainer atau arsitek atau apapun, Ya. oh minta AI bikinkan, desainkan misalnya halaman rumahnya, tamannya, rumahnya, kamarnya, tanpa dia perlu belajar tentang arsitek, dia langsung udah bisa keluar hasilnya. Betul. Kalau kita yang nggak bisa arsitek, output yang diberikan oleh si AI udah cukup bagus untuk kita. Tapi kalau kita arsitek yang level tinggi untuk bikin gedung dan sebagainya, saya yakin hasilnya AI itu cuma membantu, tetapi pasti ada kelemahannya. Karena teknis membangun itu kan tentunya harus memperhatikan tingkat keselamatan, Ya, tingkat seperti itunya kan. kekuatan. Nah, Nah ini kadang-kadang kan Ya. belum tentu sama gitu ya. Tapi jadi mempercepat. Contohnya di bidang-bidang tertentu di kami ya, di ITB itu di FSR dan di arsitek, AI dipakai misalkan apa? Dosennya bilang, oke kamu bikin gedung kayak gini pakai AI. Pas AI-nya bikin, udah dibuat dengan prompt yang bagus, jadilah ya. Kritik. Menurut ilmu yang telah kamu pelajari, kekuatan kelemahannya apa? Jadi proses belajar lebih cepat. Karena desain itu bisa aja kelihatan bagus, belum tapi kekuatannya belum Nah tentu. iya, jadi apa aja dibahas jadi AI membantu kita belajar, bukan AI menggantikan belajarnya Kemampuan kita. kita. Gitu. Nah itulah yang perlu mungkin ya disosialisasikan atau Ya. diberikan literasi kepada para pengguna Betul, kita, ya. mahasiswa kita supaya masyarakat kita jadi paham nih harusnya menggunakan AI itu bijaknya seperti apa gitu. Ya. Dan tadi kemampuan AI itu karena tadi di bidang-bidang tertentu dia udah tinggi dia. Tapi di bidang tertentu enggak. Jadi hati-hati. Jadi intinya sebenarnya hati-hati. Kalau untuk pembelajaran AI itu nggak boleh, hasilnya AI nggak boleh jadi hasil akhir pekerjaan kita gitu. Misalkan saya mau bikin dokumen, saya nyari ide, silahkan pakai AI nyari ide. Tapi kalau udah dapat ide, terus kita kembangkan pakai kalimat kita. Mungkin kalimat kita jelek, minta AI memperbaiki, mengkritik pertanyaan apa sih kelemahannya apa yang kita buat. Nah itu boleh mempelajari. Tapi kalau disuruh dosennya bikin esai dibuat sama AI, itu yang pintar AI-nya, kitanya nggak bisa apa-apa. Nah tapi AI ini tadi tentang yang tadi oke ya, tapi satu lagi yang kita lihat kan sekarang banyak scam, phishing scam dan segala macam lah, yang penipuan segala macam menggunakan AI, yang bahkan yang simpelnya saja nih, ada video call yang seolah anaknya, wajahnya, suaranya mirip semua, tapi ternyata ini penipu nih misalnya. Tapi ini ada nggak misalnya aplikasi atau gimana caranya supaya ini ketahuan nih, ini AI segala macam nih? Oke, kita ngomongin yang gampang, teks dulu deh. Ya. Dosen tuh pengen tahu kalau sesuatu tuh dibuat oleh mahasiswa itu buatan AI atau enggak. Nah, Itu ada puluhan software-software berbayar, gratis dan sebagainya. Masalahnya penelitian tahun lalu, saya lupa yang melakukan penelitian, beberapa penelitian, bilang semua software itu tidak akurat. Jadi ada kemungkinan salah kita bikin ngetik sendiri, dianggapnya AI. Akibatnya, sebagai dosen, saya nggak boleh ngejudge kerjaan mahasiswa itu AI, karena gara-gara sistem itu bilang AI. Tetap dosen harus baca. Jadi apa? Berarti evaluasinya nggak boleh tuh suruh dia bikin karangan, kasih karangan, kita jawab di karangan. Yang enggak. Cara evaluasi diganti. Panggil mahasiswanya, tanya tentang materi kayak itu gitu. baru lebih Jadi cara tahu. evaluasinya harus diganti emang. Jadi emang dosen kerjanya jadi berubah sekarang. Cara evaluasinya berubah. Dan mahasiswa, kalau gitu untuk apa AI? Bagi mahasiswa untuk latihan. Dia nanya sesuatu, AI bilang oke, nggak masuk akal, diskusi lah, kayak teman diskusi, AI sebagai asisten. Ya kalau diskusi kan kita langsung, dosen langsung tahu nih kira-kira kemampuan siswanya, mahasiswanya seperti apa gitu ya. Jadi kita ngeceknya dengan diskusi, dengan lisan atau dengan proses. Mahasiswa menggunakan AI-nya untuk belajar, bukan untuk ngegantiin tadi, menggantikan dia sebagai pengarang Bulat-bulat atau aja bikin langsung jangan. copy paste aja Semakin gitu. bodoh kita nantinya. Tadi kembali ke video ini yang tadi pemalsuan suara dan gambar segala macam tuh. Itu juga kalau balik ke sana, kalau video juga sama kan. Jadi AI bisa membuat video untuk apa? Untuk yang bagus. Misalkan, kalau kita mau bikin, kalau di daerah tuh banyak apa? Pimpinan tuh pengen bikin video-video yang ke masyarakatnya. Kadang-kadang nggak punya waktu kan, Pak. Itu kan bisa dipakai. Kita rekam dulu karakteristik suaranya dia, kemudian masukin ke AI, dikasih. Jadi Teksnya dikasih, seolah-olah sudah jadikan buat. video. Tapi itu emang keinginannya bupatinya kan. Kalau untuk yang positif, Itu kan positif. Nah emang setiap teknologi pasti bisa dipakai
oleh penjahat bisa dipakai oleh polisi. Sama kayak pisau, Pak ya? Kayak gitu, Pisau, kayak ya? pisau itu untuk makan atau untuk apa Untuk gitu. di dapur masak, motong sayur, benar. atau buat negatif ya, melukai orang. Yang kita perlu tahu, kalau kita mau makan steak, jangan pakai pisau cincang kan gitu Pak. Iya, iya. Jadi teknologi juga untuk AI mana yang paling cocok? Karena AI kan banyak kan tadi. Harus memilih yang sesuai Harus memilih sesuai kegunaannya. dengan kebutuhan kita. Tapi memang dampak negatifnya kita harus tahu. Jadi misalkan contohnya ya AI sekarang ini, yang kayak ChatGPT dan sebagainya kan dibuat dari kumpulan triliunan dokumen yang ada di internet, Mas. Kumpulkan. Nah, masalahnya adalah mayoritas dokumen itu berbahasa Inggris. Orang kita tuh kan hobinya ngomong, nggak pernah Kalau nulis. Indonesia jarang nulis ya berarti. Jarang ya? nulis. Jadi apa? Jarang Kalau dimasukkan kita ke nanya internet. sesuatu ke AI, ke ChatGPT, ke Gemini, jawabannya kan versi sana kan. Versi yang dari luar negeri. Iya, karena dokumen-dokumennya itu. Contoh lagi awal-awal ChatGPT, tapi udah diperbaiki sekarang. Saya nanya, Indonesia kapan mereka? Dia bilang 49. Oh, ini versi Belanda ini. Dokumen Belanda soalnya. Versi Belanda. Jadi kayak gitu. Nah, kalau masalah sosial dan sebagainya, anak-anak kita ngomong dengan chatting seolah-olah karena ibu bapaknya kerja, dia chattingnya sama ChatGPT. Dapatnya kan jawaban-jawaban versi mana? Sosial kita mana? Beda antara timur dan barat, nilai-nilai ya? kita timur itu nggak Ketimuran ada. itu Nah, itu yang nggak agak ada. lebih membahayakan kan. Jadi berarti saran Pak Windy ini, akademisi kita ataupun siapa masyarakat kita, perbanyaklah mengisi di internet ini Harusnya dengan tulisan-tulisan sebenarnya. ya. Atau yang kedua juga kita bisa lebih bikin AI yang untuk versi kita untuk bidang tertentu. Tapi jangan bikin yang kayak bikin ChatGPT. ChatGPT itu butuhnya Pak 10.000 atau 100.000 server, satu servernya 5 miliar. Besar sekali. Berapa ratus triliun. Janganlah itu. Tapi kita bisa bikin itu, tapi versi tadi yang narrow. Misalkan yang untuk bidang apa. Spesifik aja ya. Misalkan bidang tentang hukum. Kita harusnya punya tuh satu misalkan kayak ChatGPT untuk hukum. Artinya apa? Semua produk hukum Indonesia ada di situ sehingga kita bisa nanya ke situ. Kalau kita mau bikin sesuatu, ini melanggar apa? Nggak bisa dibuat seperti itu sebenarnya. Tapi spesifik. Iya. Jangan bikin yang semuanya. Sekarang mungkin aparat penegak hukum dan pengacara juga mungkin sudah mulai menggunakan AI itu untuk banyak menanya pasal segala Ya. macam kan. Betul, tapi kan tadi saya bilang itu kan AI yang sekarang nggak fokus pada hukum Indonesia. Kalau kita mau bikin yang spesial ya bikin. Kayak di beberapa yang di perbankan ada gitu untuk urusan hukum kita buat ya, teman-teman saya membuat itu. Ketika dia bikin surat, dia ngecek ini surat ini bertentangan dengan pasal-pasal yang mana. Itu bisa dibuat pakai AI. Atau nanti kalau misalkan pembuat undang-undang DPR kalau kita udah punya kayak gitu, janganlah DPR bikin sesuatu ternyata bertentangan dengan pasal yang di atas kan bahaya. Kan yang sering terjadi kan. Akhirnya di MK kalah kan. Ya. Padahal ketika dia buat Di undang-undang, judicial review judicial, kalah, kalau dia bikin undang-undang, harusnya bisa dicek dengan AI yang berisi semua hukum yang ada di Indonesia. Tapi kan itu belum ada. Harusnya ada untuk dipakai, pokoknya prinsip buat hal yang positif lah ya. Yang positif untuk Nah, itu. tentang tadi misalnya tadi kan kepala daerah Bapak bilang pingin mensosialisasikan sesuatu, dia pakai foto di video Foto dia, dia, ada suaranya dia, betul. dia. Padahal tinggal kasih teks nanti seolah ngomong. Nah, ini kalau dibalik lagi tadi untuk memfitnah, untuk menjatuhkan seseorang, ini kan bahaya sekali, Pak. Seolah-olah contohnya misalnya si A yang ngomong, pejabat ini ngomong, tahu-tahu nanti ini malah menghasut. Padahal bukan nih, cuman isinya menghasut segala macam atau menyinggung sesuatu yang bersifat Ya, sara. banyak. Itu emang Masyarakat sudah terlalu marah nih, netizen marah segala macam. Nah, ini untuk membalikannya kan sulit nih. Ya, emang kita juga satu kurang masyarakat kita, semua orang lah, yang namanya literasi. Kalau dulu belajar matematik, berhitung, menulis, membaca kan gitu Pak. Tapi karena gara-gara AI harusnya ada literasi AI. Jadi artinya gimana kita belajar dasar AI itu apa, risiko-risiko AI apa. Karena banyak sekali. Tadi kemungkinannya tadi bahwa ketika kita nerima sesuatu itu nggak benar. Jangan langsung panas aja kayak gitu kan. Iya. Harusnya cek and check, harus ngapain dulu dan harusnya itu diajarin. Mulai dari level kecil Pak, sampai ke atas. Dari anak muda sampai yang Nah, dewasa. ini tugas siapa yang kira pemerintah atau apa supaya memberikan literasi ini? Masing-masing punya bidangnya. Komdiji bikin kegiatan itu, tapi kan nggak bisa sendirian. Harusnya kan kalangan-kalangan pendidikan membuat itu. Bahkan kalau menurut saya karena Indonesia mayoritas religius, harusnya dari sudut keagamaan. Ahli-ahli agama kita penceramahnya ya bahwa menyebarkan itu sama dengan dosa kita yang biasa yang lain-lainnya, berbohong dan sebagainya. Nah itu kan saya nggak pernah dengar ada ya kiai atau pendeta ngomongin tentang AI itu.
Ya mungkin kan nih, mohon maaf, karena kan itu sesuatu yang baru ya. Ya, harusnya seperti itu maksud saya Dan tuh. juga Bisa itu. ceramah kita, karena kan memang kan generasinya agak berbeda nih. Ya. Pemahaman tentang teknologi AI juga belum tentu bukannya apa. Memang seperti yang sudah usia lanjut kan tentang AI juga ini agak awam sebenarnya. Tapi ternyata mereka make loh, Pak. Makanya buat cari Nah informasi iya, tambahan. tapi mereka nggak tahu bahwa batasannya di mana resikonya. Contoh deh resikonya tadi ya, AI bisa salah. Yang kedua, AI bisa, karena salah tuh artinya hoax itu kan salah ya, gara-gara salah, informasi salah. Yang kedua, AI itu bisa melakukan diskriminatif. Kita kan nggak tahu bahwa AI bisa diskriminatif. Di luar banyak masalah ketika AI diimplementasi, ternyata diskriminatif. Di Amerika banyak contohnya, ada face recognition system dipakai oleh kepolisian. Ternyata 100% bisa ngenalin kalau white man. Oh jadi kalau kulit putih untuk deteksi wajah gampang. Oh ini si A, si B gitu. Langsung tahu. Kalau untuk wanita kulit hitam, dia ketepatannya cuma 70%. Artinya apa? Akurasinya cuma 70%? Iya, 30% bisa salah tangkap jadinya kan kalau dipakai untuk menangkap orang. Kenapa? Itu karena data yang kurang atau Karena apa? ketika dilatihnya ternyata mayoritas datanya adalah kulit putih laki-laki. Oh. Jadi AI itu canggih enggaknya tergantung data. Ya, Akibatnya data saya yang bilang sudah tadi, muncul di chat ini internet. keren, ini tapi datanya data dokumen-dokumen barat. Jadi dia gaya jawaban barat gitu kan. Nah itu yang kita harus tahu, jangan terlalu percaya aja kayak gitu loh. Terus juga banyak lah beberapa, misalkan kalau AI, kalau mobil sekarang ya, mobil biasa, tabrakan, yang salah siapa? Kalau di Indonesia kan yang salah supirnya kan Pak. Mobil tanpa awak tabrakan, siapa yang salah? Iya, sekarang kan banyak yang nir awak Harus kan. jelas kan. Ya. Terus ada juga kalau misalkan kita pakai sistem canggih, kok salah? Terus orangnya, usernya bilang, kalau di Indonesia nih, ya sistemnya bikin itu. Salahan sistem, nggak boleh, usernya yang salah, kenapa pakai sistem itu? Jadi nggak bisa, oh kita di belakang AI. AI-nya sih gitu, nggak boleh tuh. Tapi memang udah ada kejadian nih, tiba-tiba mobilnya jalan sendiri, nggak bisa ngerem dan nabrak segala macam, itu kan udah ada kesalahan sistem di mobilnya nih. Ya, karena Teror itu ya? harus diidiin, ada aturannya tuh. Kita ada tata kelola AI di Indonesia, tapi belum lengkap. Baru ada surat edaran Komdigi. Terus katanya tahun ini ada Perpres tentang itu. Tapi itu membahas itu karena banyak dampak-dampaknya itu. Pernah ya beberapa kali ya di Amerika kan ada taksi tanpa awak. Jadi salah satu kota di Austin, di kota di Texas di Austin itu karena anak-anak muda banyaknya. Jadi kalau udah sore itu mereka booking itu semua. Suatu ketika itu puluhan atau ratusan taksi kumpul ngejam mas, bikin traffic. Oh. Terus nggak ada paogah di sana kan, ya maju nggak ada, nggak ngatur. Berhenti aja tuh berjam-jam. Karena apa? Sistem itu nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang kontrol, dia emang jalan sendiri. Sehingga seperti itu udah. Bukannya kan dikasih semacam kemampuan untuk mendeteksi kayak Waze ini kan tahu maps, oh sini macet lewat mana gitu. Betul, tapi ternyata ketika ratusan bareng-bareng di situ saling nutup, Blok jadinya. ngeblok, berhenti. Akhirnya yang terjadi adalah operatornya setelah berapa lama operator dari kantor kita datang matiin satu-satu tuh isi mobil. Oh. Ya kayak mainan dimatiin satu baru jalan repot. Jadi nggak otonom itu kan otonomus. Otonomus, ya. Nah, selevel mana kita mau otonomus sistem kita? Karena semakin otonomis semakin keren, risikonya juga semakin besar. Jangan lupa itu. Kayak bagi saya tuh sesuatu yang semakin janjinya besar pasti risikonya semakin besar. Jadi sering kita lupa, saking terbuainya dengan janji teknologi, kita lupa risikonya. Nah, terus Pak Windy ada nggak di penelitian di ITB ini ya? Contohnya ini kan sekarang kita yang bahaya dulu, yang lebih simpel tentang bahaya perbankan misalnya, atau tadi penipuan antar keluarga yang seolah anaknya telepon segala macam tuh. Ada nggak penelitian supaya mengantisipasi itu seperti apa ini? Tambahan untuk pengamannya nih. Oke, kalau penelitian yang saya tahu enggak, tapi kalau kita pernah membantu suatu perusahaan yang transaksi internet menggunakan kartu kredit, kita ngajarin mereka atau kita buat aplikasi AI untuk mendeteksi kalau ada suatu transaksi ini fraud atau bukan. Jadi kalau fraud ditolak transaksinya. Nah kita bisa bikin sistem itu untuk mengenali ini fraud atau tidak. Nah kalau masalah tentang security kan balik lagi ke kita ya. Kalau saya percaya bahwa masalah terbesar tentang security di dunia ini bukan gara-gara teknologi canggih, tapi gara-gara manusianya. Pencurian dokumen dan sebagainya kan, yang gede-gede itu kan gara orang yang punya Snowden segala macam, orangnya kan. Dia nggak pakai teknologi canggih-canggih kan. Ya itu masih yang simple. Contohnya juga mengirim WhatsApp segala macam, dokumen dibuka langsung ke hack. Nah, ya jadi itu balik lagi literasi itu kan, Mas. Balik lagi ke itu literasi. Literasi digital, literasi AI, literasi data macam-macam. Yang dasar itu memang kita kurang. Kita tuh langsung pengguna canggih, teknologi canggih tanpa kita tahu. Jadi istilahnya kita langsung dapat mobil mewah, tapi kita nggak tahu tombol matiinnya di mana dan sebagainya. Kalau ada apa-apa,
pasrah aja. Iya, iya. Ya kan, HP yang canggih-canggih itu kan semua pakai, tapi nggak tahu gimana ini sebenarnya. Nah ini tentang kalau AI digunakan untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan robot lah ataupun pabrik segala macamnya. Nah ini AI ini kan sudah mengancam lapangan kerja di dunia ini, termasuk di Indonesia mungkin banyak nanti pekerja-pekerja kita yang pekerjaannya tergantikan oleh AI ini. Ya. Nah ini kira-kira dari penelitian kira-kira apa nih? Oke, untuk kalau mengantisipasi? WTO bilang di dunia itu AI menghilangkan jutaan pekerjaan, mengubah jutaan pekerjaan, membuat jutaan kerjaan yang baru. Contohnya di bidang IT misalkan banyak lah. Beberapa tahun yang lalu kan nggak ada pekerjaan-pekerjaan data scientist, data analis dan sebagainya. Tapi gara-gara ada data science, ada AI, semakin banyak pekerjaan ini. Tapi hilang yang sebagian yang lain. Jadi bidang pekerjaan berubah. Yang hilang tapi ada muncul yang baru. Ada muncul yang baru. Nah, masalahnya bagi saya di Indonesia, katanya ya saya nggak lakukan statistik, yang hilang akan lebih kecil daripada yang muncul. Jadi masih positif. Masalahnya yang hilang yang mana kan itu. Iya. Nah, yang hilang tuh yang kerjanya repetitif. Bikin summary itu kan udah jelas. Oh, dengerin. Itu kan pekerjaan operator itu kan. Kerjaan yang levelnya agak di bawah lah ya. Hilang itu. Dan tantangannya untuk Indonesia adalah mayoritas pekerja kita di situ. Nah termasuk pekerja pabrik misalnya. Kan kalau udah otonomous semua mesin. Nah, ya itu maksud saya. Robot, ya. Masalahnya itu, yang hilang tuh adalah level-level yang repetitif, yang relatif bawah. Yang muncul yang canggih-canggih, data science dan sebagainya itu kan S1 ke atas. Sementara pekerja yang hilang tuh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin D3 ataupun mungkin SMA dan sebagainya, banyak yang repetitif kan itu yang digantikan. Sebenarnya bukan hanya AI aja, dari dulu juga gitu. Contoh, puluhan tahun lalu kan kalau kita ada orang yang ngasih kartu tol. Itu kan SMA tuh, kasih tol langsung. Sekarang kan udah diganti sama IT kan Pak. Yang hilang kan yang bawah. Dan jeleknya, yang muncul yang atas. Nah, sementara orang kita di bawah. Lebih banyak malah. Nah itu, karena ya gimana caranya? Ya perbaikan lah. Keilmuannya harus diperbaiki. Walaupun gimana gitu. Termasuk misalnya sekarang di perguruan tinggi universitas itu kan banyak jurusan-jurusan yang udah mungkin out of date lah. Ini kalau dia lulus pun nanti cari kerja susah misalnya. Tapi nggak langsung digantikan aja nih, harusnya ini yang diperbanyak, ini yang dikurangin gitu. Kalau saya, supaya kita bertahan, kalau saya, untuk S1 tuh yang penting itu bukan, yang dasar-dasar harus penting. Maksudnya apa? Communication skill, critical thinking. Ya, yang kayak gitu-gitu, itu adalah yang abad 21 seperti itu. Jadi walaupun bidang kita misalkan udah ini, tapi kita masih bisa bergeser ke bidang yang lain. Jadi contohnya yang sering diributin adalah, ini ya, desainer atau apa, orang-orang grafis kan, katanya kan susah kan. Emang untuk level tertentu udah bisa digantiin AI. Tapi kalau desain grafis yang canggih dan sebagainya masih dibutuhin kok. Jadi yang mediocre, yang sederhana, yang junior hilang. Suka nggak suka, kita harus meningkatkan sampai kita lebih tinggi lagi. Jadi jangan udah istilahnya udah S1 lulus asal-asalan gitu ya. Nggak bisa, pasti bisa diganti sama AI. Kita harus excellence. Belajar tuh nggak boleh berhenti, itu jeleknya. Ya, artinya kan semua lapangan kerja tadi yang terbuka yang banyak menjadi spesifik, lebih sempit lagi. Jadi ya, tapi ada kan yang lain. Pengangguran ini nanti bahaya makin banyak. Ya karena itu saya bilang pendidikan di kita suka nggak suka harus lebih baik lagi. Perbaikan di pendidikan. Karena itu walaupun kata tadi surplus dengan AI ada surplus pekerjaan, iya, tapi yang di kita lemah. Yang kita tuh yang banyak adalah yang kehilangan pekerjaan. Iya, karena menengah ke bawah kita itu lebih banyak kan. Iya, pendidikannya ya, maksudnya menengah pekerjaan yang bisa tergantikan AI dan robot sistem ini kan lebih banyak. Walaupun sebenarnya dari segi kualitas AI mungkin belum secanggih teman-teman S1 lah misalkan. Hanya gara-gara cerita-cerita di media seolah-olah AI bisa menggantikan itu semua. Ya kan? Contohnya, tahun lalu itu kan perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu kan mem-PHK ribuan orang karena yang nggak AI. Ujung-ujungnya tahun ini di-hire lagi kan. Karena AI belum sampai situ sih sebenarnya. Beritanya udah sampai sini, kenyataannya masih di sini lah. Tapi kalau kemampuan kita di bawah emang ganti nih. Terganti. Tapi karena kita harus kemampuannya. Sebenarnya kalau S1 belum semua. Bidang tertentu oke, tapi banyaknya bidang enggak. Bahkan kan ada juga yang nanya AI itu tentang obat apa selama ini, tahu-tahu salah. Iya. Misalnya itu tanya kan dokter AI misalnya, sakit ini makan apa, deteksinya salah dikasih obat malah. Iya, itu. Ya, karena itu kita terlalu percaya sama AI. Itu jeleknya AI itu emang, AI itu memukau. Apalagi kita lagi kecil nontonnya film Hollywood. Terminator, wah keren-keren. AI belum, masih jauh udah kayak gitu. Masih di level ini. Nah kalau tentang film science fiction ini kan tentunya kalau kita ambil ke AI contohnya ini ya. Robot sudah bisa dipakai buat perang, bisa untuk menjadi pengawal, bisa buat kerjaan ini, kayak itu, berantem.
Bisa nggak nanti suatu saat AI ini jadi nggak terkontrol, malah robotnya menjadi lawannya manusia, kayak di film-film misalnya. Kalau bagi saya sih sekarang tuh karena kita kebanyakan nonton Hollywood masih Mungkin ya, science masih fiction. kejauhan. Iya. Karena contohnya gini sekarang, apapun ChatGPT segala macam udah bisa kan. Selalu nganggapnya kita, oh dia nanti kita bisa pinter di bagian apapun. Kalau bagi saya kayaknya enggak dengan kalau AI-nya kayak gini. Kenapa? Dengan ChatGPT sekarang kan udah ngabisin energi, ngabisin komputasi segala macam kan. Mereka pakai istilahnya teknologi transformer. Yang bagi saya tuh ada kelemahannya. Suatu ketika dia udah nggak bisa lagi. Dia harus cari cara lain lah, AI yang versi kedua atau versi 3 gitu loh. Jadi masih belum lah sampai ngegantiin Terminator, gantinya Arnold Schwarzenegger gitu kan. Masih panjang gitu. Jadi maksudnya seharusnya sih aman sih, bukan aman. Tapi Tadi kan tentang AI yang menggunakan server segala macam yang mungkin menggunakan banyak energi, ya, kebutuhan air juga supaya untuk pendinginnya. Nah ini kira-kira kan kita lihat efek samping daripada AI dan server-server yang dibutuhkan banyak sekali ini kan tentunya efek lingkungannya apa ini? Karena energi yang harus tinggi, yang besar dan juga penggunaan air yang banyak. Ya emang gede. Mungkin kalau di luar ya, di negara-negara maju ya, dia punya listrik segala macam, mungkin nggak terlalu oke ya, masih aman masalah lah. gitu. Kalau di Indonesia, saya kebayang Indonesia tiba-tiba kita pengen bikin data center yang untuk kayak ChatGPT. Kalau saya Facebook aja gitu, tuh listriknya tuh sama dengan listrik beberapa kota kecil itu. Jadi kebayang kalau tiba-tiba data center di sini, listrik kita aja yang sekarang masih ya kita tahu kan, mati hidup, ya. nah udah lebih parah lagi. Jadi kita harus perbaiki dulu itu kalau mau. Wah, tentang penggunaan air juga kan, sumber air. Ya, air juga iya, karena mereka untuk pendinginan dari server. Karena saya bilang kalau AI-nya masih dengan teknologi yang sekarang, satu ketika udah ada batasan, karena batasan sumber daya, udah nggak bisa lagi. Emang sekarang ada mulai AI itu ditambahin dengan gaya yang lain lah, tapi kita kayaknya masih lama. Kok saya sih bilang masih lama, karena bagi saya pertanyaannya bukan kita digantikan manusia, manusia digantikan AI, tapi manusia yang tanpa AI akan diganti dengan manusia yang menggunakan AI. Jadi ya teman-teman semua pakai AI, tapi ingat ada positif, ada negatifnya. Jadi sarannya Pak Windy, kita siapapun harusnya juga memang tetap belajar AI. Supaya kita punya kemampuan terus ditambah lagi dengan tools. Jadi tools yang keren, tools keren itu bisa mempermudah hidup kita kalau kita pergunakan dengan baik. Ya kan Mas? Jadi istilahnya kan kita harus tahu resiko-resikonya. Nah kita harus belajar resiko bukan supaya kita takut. Kadang-kadang dikasih resiko di awal takut kan ya. Enggak, supaya kita bisa menggunakan dengan baik. Pokoknya itu istilahnya menjadi tools lah, alat bantu saja. Alat bantu yang sangat powerful. Alat bantunya manusia, bukan nanti itu menjadi pengganti manusia. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dengan melihat cara teknologi sekarang ya, keterbatasannya. Jadi kayak AI itu saya anggap gini. Ya, kita tahu resikonya AI seperti kita di mobil kita kan ada rem Mas. Rem itu untuk apa Mas? Ya untuk kita tarik ulur mau berhenti mau apa karena depan ada bahaya. Ya, untuk berhenti kan? Enggak, rem itu supaya kita bisa ngebut Mas. Rem supaya bisa ngebut. Oh jadi nggak ada rem bisa berani ngebut lah. Iya. Jadi kita tahu resiko AI supaya kita ngebut pakai gitu AI-nya gitu loh. Gitu Jadi bukan supaya kebanyakan orang dikasih resiko langsung takut. Jangan. Kita tahu. Saya pakai ChatGPT. Karena kita yakin bisa ngerem, kita jadi ngebut ya. Kita ngebut ya. Kita tahu, oh ini jangan dipakai. Ini belok ini boleh, ini bagus di sini. Kita powerful jadinya usernya. Jadi kan tergantung sudut pandang berarti. Cara pandangnya beda gitu. Bukan kita untuk ngerem, enggak untuk ngebut. Ayo kan, mobil mewah kayak gimana pun kalau nggak ada rem nggak berani jalan. Nggak berani ngebut kita. Iya, nggak berani. Jalan juga nggak berani. Iya, ngebut nggak berani. Jadi rem itu untuk ngebut, bukan untuk berhenti. Iya. Makanya lihat tergantung sudut pandang ini mau dipakai buat ngebut atau buat kita berpikir untuk ngerem. Ya karena kalau misalkan AI saya ngomongin masalah etika, biasanya di ujung. Di depan tuh bilangin, wah janji-janjinya AI. Kenapa? Karena kalau di belum apa-apa dia ngomongin tentang etika, orang takut makanya. Ya kan? Karena takut, kok bisa gini, bisa berbohong ya, bisa hoax, bisa diskriminatif. Padahal kan sebenarnya cara pandang kitanya. Semua teknologi ada negatifnya pasti. Iya. Nah tentang tadi itu kan tentunya fungsi daripada Komdigi ataupun pemerintah lah ya. Ataupun barangkali akademisi. Ini dengan begitu gampangnya tersebar hoax, apalagi punya niat tertentu dari pihak tertentu pakai buzzer untuk nyebarin hoax segala macam ini. Nah, ada nggak dari pemerintah termasuk Komdigi ini langsung punya satu sistem, oh ini hoax nih langsung kalau memang nggak salah ada tapi lebih takutnya ketinggalan nih. Artinya hoaxnya lebih duluan cepat ke depan, yang untuk pendeteksinya itu yang telat ketinggalan. Katanya polisi selalu satu langkah di belakang penjahat kan Mas? Polisi belakangnya selalu kan. Emang karena kalau orang mau jahat tuh idenya banyak kan.
Karena memang polisi kan bertindak setelah terjadi, Nah, iya. itu bukan antisipasi. Jadi gini, kan? hoax juga gitu. Kominfo punya sistem untuk menangani hoax. Terus ada teman-teman di luar, artinya yang kalau saya bilangnya teman-teman ahli surga, Mas. Kerjanya dia itulah membasmi hoax di Indonesia. Itu biasanya jurnalis-jurnalis kumpul dan sebagainya. Tapi emang dengan percepatan penyebaran hoax sekarang yang diakibatkan dengan mudahnya teknologi membuatnya, kemudian kecenderungan orang Indonesia yang selalu gatel untuk neken forward, Karena merasa sebarkan penting tuh. nih. Apalagi ada tugas bener nih. ada tulisannya loh. Kalau nggak disebarkan 7 turunan di ya, udah kan kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, itu menyusahkan kita emang. Jadi emang Komdigi harus memperkuat teknologi segala macamnya. Yang kedua, kita tadi literasi digital kita harus diajarin, kasih tahu jangan langsung masuk forward. Kalau saya pakai agama, saya ke mahasiswa saya bilangnya gini. Kalau kita ngirim suatu hoax ke orang lain, mungkin kirim ke 10 orang. Karena orang Indonesia paling nggak 10 orang itu akan ngirim ke 10 orang lagi. Berarti ada 100. 100 ngirim 10.000. Kan? Dosanya mereka kita nganggung tuh. Karena kita nyebarin. Ya. Terus kita minta maaf, maaf hoax. Ah, Kita ngirim ke 10. 10 jadi percaya, oh itu hoax, nggak akan nyebarin lagi. Tapi kan yang sana udah, berhenti. yang 10 nggak akan mengirim lagi tuh. Jadi yang sana tetap Kalau aja. ngirim pun yang sebagian kecil saja. Yang di sana tetap aja dosanya kita terus. Jadi itu saya bilang dosa jariah Apalagi yang itu. 1000 tadi nggak berhenti dia. Dosa turun-menurun itu. Takut-takutin gitu supaya orang nggak boleh apa. Iya jangan, saya bilang jangan pernah mau. Ya ini yang makanya mungkin ya kita perlu literasi yang lebih Literasi itu. bagus. Dan itu harus terus-terusan, nggak bisa sekali. Nah tentunya tapi kan biasanya memang benar buzzer hoax itu selangkah di depan. Kenapa? Antisipasi nggak mungkin dilakukan sebelum itu terjadi. Kan kita nggak tahu juga mau berantas apa kalau hoax yang salahnya apa. Tekniknya berkembang terus soalnya itu berkembang masalahnya. terus. Kita bisa untuk yang teknik yang udah ada, tiba-tiba udah muncul lagi yang. Karena mengantisipasi kan yang sudah muncul diantisipasi. Selalu mengenai kalah satu langkah Satu langkah ke belakang penjahat ya. Nah ini tentunya kita lihat ya, jadi gini kan tentunya di Indonesia ini kita perlu memberikan semacam literasi dan juga semacam pendidikan awal kepada siswa. Adakah misalnya contohnya Bapak di ITB atau memberikan ke pemerintah masukan agar mungkin kurikulum di sekolah-sekolah kita mulai dari dasar ya sampai perguruan tinggi itu diberikan semacam pengetahuan tentang AI ini efek samping apa, positifnya apa, ada nggak gitu? Saya banyak bantu Komdigi misalkan untuk bikin standar-standar AI, etika AI dan sebagainya, ikut bantu. Teman-teman juga ada di kementerian yang lain sebagainya. Tapi memang kembali lagi kadang-kadang menurut saya sebagian pejabat juga perlu dikenal literasi gitu. Kayak kemarin misalkan ada salah satu tanda bahwa suatu kota itu udah bagus kalau mayoritas ASN-nya menggunakan AI. Saya bilang apa hubungannya menggunakan AI? Kalau menggunakan AI-nya ngaco, berarti ngaco. Bahaya. Nah, jadi menurut saya harusnya emang pejabat juga kita kasih literasi. Semua kita kasih literasi. Nah, itu Tapi maaf, karena AI ini kan termasuk yang banyak pahamnya generasi muda. yang mungkin lebih ke gini lah. Yang artinya lebih paham tentang teknologi AI ini kan tentunya Gen Z kita ya. Kalau kita ini mungkin yang sudah agak sebelumnya yang sudah usianya lebih lanjut ini kan memang kadang-kadang gaptek juga nih. Apalagi yang di atasnya kita ya. Nah tentunya mohon maaf pejabat kita, ASN kita kan banyak juga yang tentunya tidak ikutin perkembangan tentang AI. Nah ini mungkin apa yang harus diperdalam, diberikan pengetahuan lebih lagi kepada pejabat-pejabat kita ini. Kalau bagi saya seperti itu, bahwa harusnya ada kelas literasi AI kepada para pimpinan kita. Dan yang kedua tadi Mas, kita tuh harusnya membawa ini ke lewat agama. Yang saya bilang dosa jariah dan sebagainya itu kita ngasih tahu mereka supaya mereka selalu mengingatkan kepada umatnya. Yang kayak gini tuh sama loh. Selama ini kan paling juga, nggak boleh bergunjing, nggak boleh ini, tapi nggak pernah bergunjing pakai AI, bergunjing kayak gitu-gitu kan. Pokoknya dimasukin teknologi. Contoh lagi dulu ada suatu penyebaran ini, konsep bank sampah kalau nggak salah. Di Ambon itu jalan, kenapa? Karena disebarkannya lewat agama. Artinya lewat agama itu lewat gereja, lewat masjid, ceramah gitu. Jadi informasi itu menyebar. Kesadaran masyarakat itu ya. Iya, nah itu udah saatnya tuh para kiai atau pendeta-pendeta, pemuka agama gitu. Memang masyarakat Indonesia ini kan lebih cepat kalau yang spiritual, yang dari agama itu lebih Kenapa? cepat. Karena tadi kalau kita menggunakan teknologi akan kalah. Dan baliknya ujungnya ke manusia gitu loh. Kita bisa ngingetin di luar ya, ngingetin gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak sadar kan percuma Mas. Ya kan? Nah lebih bagi saya sih biarin aja kita banyak hoax, tapi kalau kita nggak terjebak ngikutin hoax kan aman.
Nah ini bahayanya Pak, karena kan semacam hoax itu kan berarti pembohongan ataupun informasi yang tidak benar. Iya. Kalau yang nyebarinnya dengan menggunakan akun bahasa yang sekian banyak ribuan, semua orang membaca semuanya informasinya yang salah-salah, kan jadinya lama-lama yang salah jadi benar. Iya itu benar emang itu. Tapi maksud saya adalah gini, bahwa kita ngasih literasi dan sebagainya targetnya apa supaya manusianya, dadanya dia yang bisa dibawa itu nggak boleh Jadi diperkuat. di Diperkuat internalnya. individunya Ya, diperkuat. jangan cuma dilindungi di luar gitu loh. Ya, tapi tetap yang dilindungi artinya literasi pendidikan di luar juga perlu ya. Terus apa undang-undang. Krimen itu kan undang-undang, kebohongan itu undang-undang ada kan di undang-undang. Sanksinya apa? Jadi sehingga sanksinya ada orang itu oke takut ya. melakukan Tapi hoax. jangan itu aja, tapi yang penting juga pendidikan. Kalau pendidikan di individu ini kan berarti sebaiknya dimulai dengan kurikulum sekolah dari anak dari kecil. bawah. Dari bawah ya. Sebenarnya di bawah yang saya tahu kan pendidikan AI itu dan coding dan AI kalau nggak salah mulai dari SD juga udah ada. Nah, di bagian tertentu kalau nggak salah saya pernah lihat itu materi, tapi yang SMA itu ada masalah etika. Hanya masalahnya saya nggak tahu implementasinya seperti apa. Ya etikanya apa yang dijadikan batasan ke Kadang-kadang kita pelajarannya? etika itu jatuhnya ke cuman basa-basi ataupun aturan-aturan yang nggak masuk ke dadanya mereka gitu loh. Nah, itu jadi etikanya juga artinya kembali ke diperkuat ke orang individunya supaya untuk takut melakukan sesuatu yang bahwa itu salah. gitu. Hoax itu jadi takut gitu ya. Ya, Dan juga harusnya sanksinya juga berat gitu sehingga ada. Karena sekarang yang sulit kan dideteksi akun ini nama ABC padahal nih akunnya nggak tahu servernya atau dia menggunakan akun yang pakai dari mana luar negeri segala macam. Mau menangkapnya juga susah, mau tahu orangnya juga susah, IP-nya dari mana misalnya kan. Iya. Dan ini kan sulit sekali nih. Kita ganti, kita take down dan sebagainya muncul lagi. Kayak judi online kan. Iya. Ditutup jutaan muncul lagi, puluhan juta muncul. Salah satunya adalah takut-takutin aja usernya juga kalau pakai kamu. Jadi udah nggak ada yang pakai, takut semua pakai. Ya kalau user nggak pakai otomatis itu juga nggak kayak laku. gitu ya, susah juga, soalnya emang ini masalah di ini. Dan semua harus bergerak. Setiap orang gitu, nggak hanya mengandalkan pemerintah atau mengandalkan institusi pendidikan. Ya mungkin juga kepada orang-orang tua juga semua ya, masyarakat harus diliterasi ya. Nah ini tugas pemerintah ini harus berat nih, siapa-siapa aja harus, kan tugas kementerian apa yang harusnya memberikan literasi kepada masyarakat. Tahun lalu kalau nggak salah ada bukan surat apa istilahnya itu, saya lupa itu, tapi koordinasi tentang etika AI oleh saya lupa berapa kementerian. Bukan Komdigi aja, tapi termasuk kementerian tentang keluarga itu, keluarga berencana apa tuh, kan ada tuh. Atau mungkin dari apa itu? Termasuk bahwa itu dari keluarga harus ada juga, perempuan anak-anak juga. Jadi semua emang tadi karena ini masalah semua orang nasional. Kan keluarga juga nasional, semua masyarakat lah ya. Iya, jadi jangan mengandalkan cuman Komdigi, ini Komdigi nih karena enggak. Kalau Komdigi kan memberantas saja. Yang itunya bagian teknologinya dia, tapi bagian yang perbaikan ini kan semua itu. Harusnya begitu ya, sarannya kepada pemerintah dan juga masyarakat agar lebih jeli dan melek AI ini, jangan sampai termakan hoax dengan gampang kita percaya. Nah ini Pak Windy ini kan menjelang Pilpres nih, 2 tahun, 3 tahun lagi ini kan udah mulai Pilpres, tapi biasanya 2 tahun sebelumnya udah pada sibuk nih, tahun depan ini udah pada sibuk, sekarang ini udah terasa nih. Nah apa nanti efek negatifnya menggunakan AI ini untuk misalnya kampanye, black campaign, segala macam. Ini antisipasinya udah terpikirkan nggak nih kira-kira? Oke, sebenarnya tahun pemilu yang lalu juga udah kita ngomongin. Saya pernah dipanggil oleh beberapa teman yang bermain di bidang pemilu gitu. Mas gimana nih caranya? Saya bilang, kalau misalkan kita ngeberantas hoax, nggak mungkin semua hoax. Kebanyakan. Fokuskan aja hoax yang akan viral. Jadi bisa nggak ini kayak nih hoax ini biarin aja deh, kayaknya dampaknya kecil. Karena kalau semua diberantas akan terlalu banyak, susah. Jadi kemudian dari sudut teman-teman yang gitu ya, penggiat itu, yang kedua adalah tadi saya bilang balik lagi, kita harus kasih tahu ke semua orang tentang itu. Sebenarnya kan gini loh, kalau menggunakan AI untuk pemilu kan bisa dengan cara yang lebih baik. Misalkan AI bisa dipakai untuk membuat tadi video dan sebagainya. Bikin video tentang janji-janji kampanye dan sebagainya. Tapi nggak usah pernah berbohong gitu. Bikin sesuatu yang bagus, menarik kan. Jadi ngapain sampai negatif gitu loh. Terus karena juga teman bilang, wah orang lain seperti itu mas, masa partai kita nggak? Saya jadi ingat kalimatnya itu siapa? Michelle Obama tuh. Ketika orang bermain bawah, saya mainnya atas. Dignity orang. Ya boleh lah yang lain pakai gitu, tapi kita enggak. Bukan berarti kita akan lebih jelek, enggak, bisa bagus. Kan kemarin juga banyak tuh ya kayak gambar-gambar gemoy dan sebagainya. Itu kan orang seneng ternyata lucu dan nggak berbohong kan.
Nah, apalagi sekarang lebih banyak lagi yang bisa dibuat gitu loh. Ya memang benar juga tadi kampanye tadi selain black campaign bisa juga kampanye yang tentang visi misi tapi Dalam kalau bentuk misalnya visi misinya berlebihan kan jadinya nggak bagus juga. Betul. Tidak menggambarkan kalau sebenarnya. visi misinya berlebihan tinggal berikutnya kan dijanjikan jawabnya tanggung nanti jawabnya nanti kan kita dijanji loh ini gitu. Hanya katanya manusia Indonesia memorinya terbatas ya Mas ya. Ya waktu visi misi mungkin semuanya nerima. Masih ingat udah itu lupa. Udah itu nggak dipenuhi udah lupa itu. Ya. Banyak janji kampanye tidak terpenuhi tapi tidak pernah ada yang nuntut itu kan Anda janji begini-gini nggak ada ya. Iya, orang-orang kami tahu Mungkin tuh masyarakat Indonesia ini satu mungkin tidak lagi ingat atau lupa. Kedua mungkin banyak yang bisa memaafkan tadi. Ya, orang kita lupa. Kita pemaaf. Tapi itu emang AI memudahkan membuat seperti itu. Memudahkan kita membuat kebaikan dan juga memudahkan kita membuat kejahatan jeleknya itu susahnya. Ya, makanya tergantung siapa yang menggunakan dan juga bagaimana itu digunakan. Ya. Tinggal nanti kita perkuat governance, undang-undang segala macam. Ya sebenarnya undang-undang udah ada sih kita kayak undang-undang pelindungan data pribadi, undang-undang ITE, undang-undang KUHP dan bisa dipergunakan kan kalau penyebaran itu. Ya mungkin yang perlu adalah tadi apa istilahnya memforce undang-undang itu. Jangan implementasinya, jangan nggak usah tambah-tambah undang-undang. Kadang-kadang pusing kita udah kebanyakan undang-undang. Makanya tergantung manusianya juga sebenarnya. Ya. Kalau udah tahu ini hitam nih putih, tapi kok ini kita tahu konsekuensinya apa kan, dan sebagainya. Bisa di akal-akalin. Nah, itu kan kreativitasnya orang Indonesia seringnya kan gitu. Nah, terus di Pak Windy di peneliti pusat AI di ITB ini kira-kira selama melakukan penelitian ini apa yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi misalnya? Ada nggak misalnya konklusi tentang itu? Oke. Kalau dalam pembelajaran kita mempelajari kira-kira AI bisa di mana dan sebagainya. Jadi targetnya kita emang supaya AI itu bisa membantu orang belajar bukan membodohkan manusia gitu kan. Nah kemudian kalau di luar juga kita bantu beberapa lembaga-lembaga bahwa AI itu bisa dipakai untuk mempermudah kehidupan, mempermudah tugas-tugas kita. Tapi di sisi lain kelemahannya AI apa dan mereka harus tahu. Ya, dan bahkan yang banyak menurut saya ketika kita bantu lembaga ataupun ini adalah kita ngasih tahu dulu nih konsep AI itu seperti ini ya. Karena seringnya mereka tuh punya AI-nya itu mungkin AI-nya AI Hollywood mungkin. Jadi mikirnya yang sampai yang canggih-canggih. Padahal ini. Dan AI itu berdasarkan data. Di kita lemah data Mas. Tentang apapun kita lemah datanya. Kalau kita mau bermain dengan AI, perkuat datanya dulu, perbaiki data. Dan juga data itu harus benar. Kalau datanya negatif ya nah, jadi salah. Itu maksud saya. Kalau datanya salah, outputnya salah, AI-nya salah. Contohnya tadi kan yang face recognition, datanya bukan salah, datanya benar, tapi distribusinya nggak tepat. Maka dampaknya akan berbeda. Jadi seperti Terus itu. misalnya satu lagi nih supaya nggak lupa nih, kan yang bahayanya juga satu ya. Contohnya katanya waktu itu kan di Grok itu aplikasi Grok bisa membuat orang yang berpakaian menjadi tidak berpakaian misalnya. Nah ini kan berbahaya kalau sampai itu seseorang disebarkan. Kan pernah juga ada mahasiswa yang membuat teman-teman mahasiswinya jadi seolah dia berpakaian disebarkan, menimbulkan jadinya kan ini semacam yang memalukan. Tapi ada nggak aplikasi yang dibuat, tapi ini ternyata ini ada hasil editan segala macam tuh akurasinya ada nggak lebih tepat gitu misalnya? Tahu ini rekayasa ini? Nggak ada yang tepat. Tadi untuk teks aja nggak ada yang tepat, apalagi gambar. Tapi sebenarnya dari penelitian di beberapa mahasiswa dilihat bahwa sebenarnya kalau dilihat dari struktur datanya, gambar yang dibuat oleh AI akan berbeda dari gambar dari kamera. Saya nggak tahu, tapi saya nggak bagian itu. Tapi ada perbedaannya gitu. Tapi emang susah. Nah kalau misalkan penyebaran seperti itu bagi saya sih ya perkuat aja, tangkep aja tuh yang nyebarin. Tapi jangan kalau udah minta maaf dimaafkan kan Mas itu. Di kita kan bisa kalau udah dimaafkan. Iya. Pemaaf. Tapi kalau yang nyebarkan kadang-kadang kan cuma forward, yang asal usul yang kadang-kadang kan nggak terdeteksi ini. Ya, siapa pembuat pertamanya? Misalkan gini Mas, kalau saya bilang ke mahasiswa ya, kalau kamu terima sesuatu yang belum pasti benar salah, berhentilah di kamu. Kalau kamu ngirim, kamu nggak usah berkilah. Itu kan entermu, itu kan enter itu kan persetujuan. Jadi kita bertanggung jawab atas ini. Jadi kalau kita menggunakan suatu produk, misalkan buatan AI, maka benar salahnya tanggung jawab kita yang menggunakan. Nggak boleh kita berkilah, itu buatan AI. Enggak, lo kamu yang enter kok. Tadi tentang Bapak kan bilang kalau video misalnya AI berbeda dengan yang di kamera asli misalnya. Tapi kalau dengan berjalannya waktu makin canggih barangkali semakin susah. Karena saya bilang yang paling gampang udah hukumannya itu pengirim ya, orangnya udah kapok kan dia.
Jadi penegakan hukum yang harus ditingkatkan. Penegakan hukum. Mungkin hukumnya nggak usah banyak-banyak lah ya. Mungkin ada perpres nanti tentang etika AI cukup lah bagi saya. Percuma kalau banyak hukum tapi nggak ditegakkan kan. Berarti ini hukum etika AI ini harus dibentuk lagi nih, karena belum ada nih. Sebenarnya enggak Mas, bisa menggunakan yang ada bagi saya. Contoh kalau kita menggunakan data AI-nya menggunakan datanya Mas Edi tanpa persetujuan, itu kena PDP, pelindungan data pribadi. Undang-undang pelindungan data pribadi. Udah ada kita 4 tahun yang lalu. Terus kalau misalkan Mas Edi tadinya misalkan ikutan di datanya Mas Edi dipakai untuk membuat AI. Tadinya persetujuan ya, oke persetujuan AI. Terus tengah jalan setelah sistem jadi operasional, Mas Edi bilang tolong hapus data saya. Kalau nggak mau, kena juga pelindungan PDP. Penyebaran dan sebagainya kena ITE. Jadi udah ada sih sebenarnya. Ya, harusnya udah ada undang-undang. Udah emang nggak langsung spesifik AI, tapi kalau dibaca itu bisa untuk AI kalau bagi saya ya. Karena kadang-kadang saya kalau ada kita undang-undang lagi tambah pusing saya bilang. Yang udah ada aja dijalankan di iniin pasti jalan dengan baik. Ya, jadi kesimpulannya apapun teknologinya itu yang tadinya bisa memberikan manfaat positif, tetap ada ekses negatifnya. Pasti. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Ya, setiap teknologi itu punya pasti 2 sisi. Ya. Sisi baik, sisi buruknya. Dan dua-duanya kita harus tahu, harus kuasai. Supaya tadi kembali kita bisa menggunakan sebaik-baiknya tanpa melanggar bagian jeleknya. Yang tidak baiknya. Nah, terus kalau kapan kesimpulannya pakai AI atau enggak, masalahnya banyak. Tadi orang yang pakai AI akan menggantikan orang tanpa AI. Pakai AI lah kalau bisa sesuai dengan ini. Untuk membantu kita sama ini mau bikin sesuatu pakai rice cooker atau pakai nggak pakai kan rasanya lebih cepat gitu. Dengan AI bisa lebih cepat pekerjaan kita. Kalau kita menggunakannya dengan baik dan benar. Prinsipnya AI itu digunakan sebagai tools. Ya, sebagai alat bantu, bukan pengganti. Ya. Bukan, jangan pengambil. Istilahnya kalau ini ada human in the loop atau on the loop, artinya manusia tetap yang penentu keputusannya. AI kasih rekomendasi oke, tapi kalau kita nggak setuju cuekin. Jangan kemampuan individu ini harus ditingkatkan supaya bisa punya kemampuan dari dasarnya itu. Literasi, dan ini karena AI di semua bidang, maka emang harus literasi AI itu harus semua orang. Bukan bidang IT. Kalau dulu kan bidang IT aja gitu. Kalau sekarang enggak. Semua orang kena. Iya. Marketing apa semua harus tahu. Kalau enggak digiles kita sama kemajuan zaman. Ya, nggak berasa Pak Windy udah 1 jam nih. Jadi mungkin ada tambahan lagi apa Pak? Pak ini untuk mungkin kepada pemerintah atau apa? Ya kalau kepada pemerintah tadi ya bahwa undang-undang terkait AI ini sebaiknya dijalankan lah. Kalau ada perbaikan dengan tadi etika AI oke, kalau enggak juga yang udah ada ya kayak karena PDP itu kalau nggak salah belum ada turunannya Mas. Biasanya ada undang-undang ada turunannya tuh untuk juknisnya, supaya lebih juknisnya. Ini belum. Tapi bahwa itu penting sekali. Dan itu dampaknya kepada para developer soalnya. Program-program AI itu. Ya bikin AI di Indonesia, kita harus nunggu itu karena kalau misalkan nggak bagus dia bisa dituntut kita. Tapi kalau juknisnya belum ada kan bingung kan developernya. Batas-batasannya kepastiannya ada seperti itu. Nah, kalau kepada user dan yang lainnya tadi pergunakan AI, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara bijak dan artinya tahu terukur ya. Ya, tadi 2 sisinya tahu. Jangan terbuai aja dengan mimpi-mimpinya, tapi dampak negatifnya juga kita harus tahu supaya kita tadi bisa ngebut ya Mas. Ngebut. Bisa ngebut, betul. Jangan grab untuk berhenti, enggak untuk ngebut. Iya, tergantung sudut pandang ya. Sudut pandangnya, positif kan jadinya kan. Iya, makasih Pak Windy atas waktu dan Mas penjelasan yang luar biasa supaya kita bisa lebih bijak menggunakan AI ya. Iya, betul. Sobat setia RSR On, itulah tadi obrolan saya dengan Insinyur Windy Gambetta MBA, peneliti Pusat AI ITB, Institut Teknologi Bandung. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita, sehingga siapapun kita, bijaklah menggunakan AI. AI hanya sebatas tools ataupun alat bantu, jangan menjadi pengganti daripada subjek. Kepada pemerintah, buatlah aturan-aturan yang bisa membatasi lebih jelas, agar pengguna AI ini tidak menjadikan sisi negatifnya yang ditonjolkan atau digunakan untuk kejahatan. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.